Halo, salam sehat buat sobat sehat semuanya. Kembali berjumpa dalam acara Kepo, Kata Expert Pro Sehat. Kali ini kita mengangkat tema khusus untuk orang tua yang anaknya sedang beranjak dewasa atau yang lebih dikenal sebagai ABG, anak baru gede. Nah, ini pasti kan ada kesulitan-kesulitan tersendiri ya buat para orang tua menghadapi anak-anaknya yang khususnya lagi di masa-masa ABG ini atau yang kita kenal sebagai remaja. Nah, expert kita kali ini akan membagikan sharing tentang tips menjadi orang tua yang asik buat anak ABG atau remaja zaman now tentunya. Sebelum kita mulai dan kita perkenalkan expert kita kali ini, tolong bantu kami untuk like dan subscribe dulu YouTube-nya Pro Sehat. Kita juga harus terus selalu mendukung gerakan pemerintah Indonesia Maju yang mulai digalakkan bulan Agustus tahun 2020 ini. Baiklah, segera kita perkenalkan sekarang expert kita, seorang psikolog bernama Mbak Nira Wulansari, Master Psychology. Halo Mbak Nira. Halo, Dokter Apa Rosa. kabarnya di sana Mbak Nira? Alhamdulillah sehat, dokter. Gimana dokter Rosa? Sama juga, saya juga sehat di sini ya. Kita harus tetap sehat selalu dan tetap ceria ya tentunya walaupun sedang pandemi COVID-19 seperti ini ya. Iya. Sekarang work from home. Work from home, tapi kalau praktek sih masih jalan ya dalam beberapa hal karena ternyata klien kalau online itu tidak rilis katanya emosinya. I see. Nah, ini Mbak Nira ini ya ternyata praktek di psikolog klinis anak dan remaja di Anahata Holistic Psychological Service dan Harkel Wellness ya. Ini di Iya. daerah mana ya? Yang Anahata daerah Sarijadi, itu ke arah atas ya, ke Lembang gitu. Tapi belum Lembang sih, Pasteur lah. Kemudian kalau Harkel itu di klinik kebidanan, saya bareng dengan klinik kebidanan dengan dokter anak itu di Pasir Salam. Di Harkel Klinik Kebidanan. Oke. Iya, Luar biasa ya, sibuk sekali tentunya Mbak Nira ya. Ya bisa follow juga ya IG-nya di anahata.psikologi. Baiklah, untuk mempersingkat waktu nih Mbak Nira, kita langsung mulai bahas ya tentang sebenarnya mulai usia berapa ya seorang anak itu bisa dikategorikan ke dalam remaja. Hari ini kita kan bahas tentang remaja ya. Remaja itu kalau dari kategori usia sih mereka sudah mulai bisa dari usia 11-12 tahun sampai 18 tahun. Jadi sebenarnya 18 juga masih remaja akhir. Ya, jadi rentangnya memang cukup panjang sih. 11 sampai 18 tahun itu yang masih masuk dalam kategori remaja atau yang orang bilang ABG ya? Ya, yang biasa dibilang orang-orang ABG. Nah, menurut tahapan perkembangannya nih ya, di usia-usia segitu biasanya karakter yang muncul tuh seperti apa ya Mbak Nira? Dari karakteristiknya untuk anak usia ABG ini pastinya usia pertemanan itu pasti lebih penting dari apapun. Jadi kalau misalnya dibilang kok anakku kayaknya lebih pro temennya, wajar. Karena memang lagi usianya kelompok gang age-nya itu lebih kuat. Kemudian mulai kalau bisa dibilang mulai pecicilan ya kalau cewek, kalau misalnya cowok itu mulai ngerasa gue kuat gitu, gue tough gitu ya. Yang cowok-cowok itu sudah mulai menunjukkan identitasnya sebagai laki dan perempuan. Kemudian juga mereka kalau bisa dibilang tipikal udah mulai yang banyak membangkang ya dalam beberapa hal sih. Jadi mereka ngerasa karena sudah besar, jadi mereka punya pendapat sendiri, mereka punya keinginan sendiri dan ingin didengarkan oleh orang tuanya. Lebih banyak secara emosional juga mereka lebih fluktuatif, lebih turun naik, moodinya lebih moodian lagi, itu dan memang akhirnya menyulitkan untuk orang tua biasanya karena nggak paham ya nih anak harus diapa. Seperti itu sih untuk remaja. Nah, ini kan remajanya kan ada yang perempuan, ada yang laki-laki ya, Mbak Nira ya. Nah, apakah ada perbedaan gitu dari yang tadi karakter yang sudah disebutkan Mbak Nira ya? Secara kan ada perbedaan hormonal tentunya antara laki dan perempuan gitu. Gimana tuh Mbak Nira?
Tentunya perubahan hormonal pasti sangat mempengaruhi pada akhirnya perilaku dan sikap mereka. Jadi kalau misalnya untuk perempuan sekarang anak-anak perempuan tuh lebih maju di usia. Biasanya di 10 tahun sekarang ini mereka sudah banyak yang menstruasi rata-rata dan lebih matang tuh dalam artian mereka merasa sudah tahu saya perempuan, sikap sebagai perempuan seperti apa gitu ya. Jadi lebih ceweknya lebih kelihatan gitu. Jadi permainan-permainan pun berubah. Nah, tentunya dari sini biasanya untuk anak perempuan lebih sensitif. Jadi perannya lebih kuat, kemudian juga serba salahnya lebih kuat gitu. Dan kelompoknya juga makin kuat ya, dengan geng-gengnya, kesukaannya itu lebih kuat. Nah, untuk anak laki-laki dia kelompok lebih kuat dan secara hormon tentunya pasti kalau kayak dari fisiknya kan lebih tinggi, kemudian dia suaranya ada perubahan, tapi dari perilakunya mereka biasanya sangat mengidolakan pertemanan dan disinilah pada akhirnya sering bentrok sama orang tua. Apalagi untuk anak laki-laki kan mereka biasanya lebih punya pendapat sendiri, karena aku sudah kuat, aku bisa berani, aku bisa pede, nggak akan ada yang bisa ngelawan aku. Kadang ada sedikit ngejago bisa dibilang, ngejago yang pada akhirnya jadi timbul masalah dengan orang lain tuh. Termasuk ke orang tua, jadi karena mereka merasa sudah pada akhirnya mereka banyak melawan pada orang tua. Oke, baik. Nah, jadi ya mereka cenderung melawan orang tua nih. Jadi gimana nih kalau tipsnya dari Mbak Nira ya menghadapi anak remaja zaman now ya khususnya supaya sebagai orang tua anak itu tetap akan respect gitu sama kita, tetap akan menghormati kita sebagai orang tuanya gitu, biar nggak dikira menggurui gitu ya, tapi kita tetap bisa jadi teman dan sahabat buat mereka. Jadi tentunya ada perlakuan antara laki dan perempuan ya. Tips-tipsnya juga pasti berbeda. Jadi tapi yang paling utama umumnya bahwa di usia ini kan kita 3 kategori ya kalau untuk usia itu perlakuan. 0 sampai 7 tahun itu perlakukan mereka sebagai raja. Raja tuh apapun mereka butuhkan untuk anak itu, apapun yang mereka untuk perkembangan mereka kasih. Tapi tentunya yang positif gitu ya. Jadi nggak semena-mena juga mereka misalnya sekarang pokoknya harus ada mainan A, harus ada, nggak gitu juga. Tetap kan diajarkan. Tapi segala sesuatu yang memfasilitasi perkembangan mereka itu akan diberikan. Kemudian usia 7-8 sampai 12 tahun, 11-12 itu kita perlakukan mereka seperti tahanan. Jadi mereka sangat disiplin di situ. Aturannya ketat, harus melakukan. Jadi ini ke arah etika dan kesopanan. Pembentukan ke arah etika kesopanan di situ dan kedisiplinan di sini ditekankan. Nah, usia 11 sampai 18 tahun kita jadi teman untuk mereka. Jadi sejajar. Otomatis saat menghadapi remaja apalagi zaman now, kita harus memperlakukan bahwa kita juga remaja gitu ya. Sejajar kita turunkan bahwa ego kita bahwa kita bukan orang tua, tapi kita adalah teman mereka. Jadikan bahwa kita teman mereka, otomatis mau kita harus tahu dunia mereka gitu. Dan dunia remaja zaman dulu waktu ayah bundanya beda dengan yang sekarang gitu. Jadi mau nggak mau harus ngikutin juga zaman sekarang gimana. Oh, zaman sekarang mah anak perempuan sukanya K-pop. Nggak mau kita harus pelajari juga tentang K-pop ini gitu. Oh, kalau misalnya anak remaja laki sekarang sukanya gamesnya mungkin PUBG, Free Fire, Mobile Legend dan yang lain-lain, kita juga harus tahu ke arah itu. Jadi memang benar-benar masuk ke dunianya supaya tadi bisa jadi teman yang baik sehingga mereka bisa terbuka dengan kita gitu. Kemudian juga orang tua harus banyak luangkan waktu ngobrol sama anak remaja, termasuk itu tentang kebiasaan orang tua, tentang keuangan orang tua. Anak-anak juga harus tahu di usia remaja kenapa, supaya mereka bisa menghargai pengorbanan dan orang tua dalam melakukan aktivitasnya gitu. Jadi tidak semena-mena kalau misalnya kenapa nggak boleh main gitu ya, dia pengen main keluar. Oh, karena di luaran sana banyak bahayanya, apalagi corona gini gitu kan, nggak boleh nongkrong dan lain-lain. Itu dijelaskan semua dan itu dibutuhkan waktu diskusi setiap saat dengan remaja. Bukan menggurui, tapi kalau diskusi itu kayak ngobrol aja, ngobrol receh itu harus sering sama remaja gitu. Tidak ditanya soal pelajaran juga enggak gitu, karena itu malah bikin mereka makin menjauh dari kita. Betul. Gitu. Jadi saya sangat setuju sekali.
Saya sangat setuju sekali nih dengan apa yang Mbak Nira sarankan barusan ya. Jadi kita tetap harus mengupdate ya, nggak cuma ilmu bidang pekerjaan kita ya, tapi tentang mainan-mainan anak zaman now juga ya. Seperti tadi yang Mbak Nira udah bilang, ya kan anak cewek sukanya K-pop, TikTok sekarang juga ya. Iya, Terus kalau anak laki ya main games, Mobile Legend dan lain-lain sebagainya ya, kita tetap harus update ya. Yang pasti tadi kata Mbak Nira, mereka juga jangan langsung dimarahin ya. Kita lebih ya mencoba membicarakan juga baik-baik, dan secara sisi keuangan juga mungkin takutnya ya anak remaja zaman now suka boros juga kadang-kadang ya. Apalagi sekarang belanja online ya, di mentang-mentang di rumah aja sebentar-bentar paket gitu kan ya. Jadi kita tetap harus membicarakan secara terbuka tentang keuangan kita juga ya. Jadi semoga buat orang tua juga bisa menjadi sahabat ya buat anaknya yang berusia remaja terutama ya. Baiklah Mbak Nira, terima kasih buat waktunya untuk sharing informasi tentang kesulitan-kesulitan dan tips-tips untuk menjadi orang tua yang asik buat remaja zaman now. Terima kasih juga buat semua sobat sehat yang sudah menonton acara Kepo kali ini. Dan kalau misalnya ada yang ingin berkonsultasi, bisa dibantu juga di WhatsApp online Pro Sehat di 0811 18 16 800. Atau seperti yang saya sudah diinformasikan di awal, bisa follow tadi IG-nya Mbak Nira di anahatta.psikologi. Juga bisa follow IG-nya Pro Sehat, dan juga ingat selalu untuk klik like dan subscribe YouTube-nya Pro Sehat. Sekian dari kami, terima kasih. Ya, terima kasih.